Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Dan ini adalah Realme C11. Ini adalah smartphone entry level terbaru dari Realme Indonesia. Dan menurut mereka, ini adalah pengganti dari Realme C2 yang sebelumnya udah rilis di Mei 2019. Ya, Realme C2. Dan smartphone ini memiliki rentang harga 1 jutaan. Dan untuk lebih lengkapnya, gue akan ceritakan di video kali ini. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Jadi buat kalian yang nyari smartphone baru di rentang harga 1 jutaan, atau kalian yang baru perdana pakai smartphone, atau kalian yang mungkin cari smartphone cadangan untuk kedua, ketiga, atau keempat, atau seterusnya gitu, atau kalian juga yang ragu budget besar untuk beli smartphone tapi pengen punya smartphone yang powerful, menurut gua smartphone ini cocok untuk kalian. Dan gua akan ceritakan kenapa ini cocok untuk kalian. Yang pertama adalah karena desainnya. Desain dari Realme C11 ini menurut gue unik banget, apalagi kalau kalian lihat di sini, tampilannya sebenarnya nggak kelihatan seperti 1 jutaan. Pemilihan warna, kemudian juga desain di belakangnya yang menurut gue unik dan tegas banget kayak gini. Logo Realme-nya juga gede banget, menunjukkan jati dirinya banget, serta dengan peletakan tombol yang ergonomis, menurut gue ini jadi menambah kesan desain yang estetik. Apalagi bagian depannya dengan mini drop full screen-nya juga kekinian, jadi nggak malu-maluin kalau dibawa untuk dipamerin ke teman-teman. Dan juga kalian perlu tahu kalau Realme C11 ini selain ditenagai prosesor MediaTek Helio G35, juga memiliki varian RAM 2GB atau 3GB, dengan storage 32GB dan bisa di-expand dengan microSD hingga 256GB. Dan prosesor MediaTek Helio G35 adalah prosesor dengan fabrikasi 12 nanometer dengan top clock speed adalah 2,3 GHz. Dan seri G dari Helio ini adalah prosesor yang memang diperuntukkan untuk gaming. Lalu bagaimana dengan performanya? Untuk benchmark sih dapat FPS yang lumayan di game dengan OpenGL Embedded System 3.0. Memang bukan experience terbaik secara keseluruhan karena clock speednya saat benchmark nggak sampai di top clock speednya yang 2,3 GHz, melainkan stabil di 2,1 GHz. Tapi sebagai entry level, ini masih masuk dalam kategori cukup. Jadi nggak heran ketika dipakai main game, ini masih bisa memainkan game dengan cukup aman. Dan sebenarnya gue nggak tahu apakah nantinya akan ada update software untuk optimalisasi dari kinerjanya. Karena sebenarnya Helio G35 sendiri baru diumumkan beberapa hari setelah video ini dibuat. Jadi gue rasa kedepannya performanya masih ada harapan untuk diimprove. Kemudian hal lain yang perlu kalian tahu dari smartphone ini adalah dayanya. Kebanyakan smartphone entry level mengunggulkan baterai sebagai salah satu nilai jual utama. Dan begitupun smartphone ini. Baterai dari smartphone ini adalah 5000 mAh dan pengisian dayanya 10 watt dengan port micro USB dan mendukung OTG reverse charging. Hampir nggak ada yang spesial dari aspek power di smartphone ini, tapi hasil pengujiannya menurut gue lumayan bisa dapat poin bagus. Saat di benchmark dengan metode dipakai non-stop dengan layar menyala, smartphone ini mampu bertahan hingga 16 jam dan masih sisa baterai 20%. Dan dari 20% itu pun jika kita pakai power saving mode, bisa bertahan lebih dari 5 jam tambahan. Dan itu adalah durasi yang cukup bagi smartphone ini untuk dipakai seharian dalam kondisi normal. Dan pemakaian dayanya yang bisa awet itu sebenarnya nggak lepas karena faktor layarnya. Layar dari smartphone ini adalah layar 6,5 inci dengan resolusi 720 x 1600 pixel dan rasio layarnya 88,7%. Dan layar ini tidak membutuhkan terlalu banyak daya untuk bisa beroperasi normal. Meski resolusinya hanya HD+, tampilannya menurut gue cukup oke dan hasil tayangannya masih bisa dinikmati dengan nyaman. Oke, itu tadi smartphone ini ketika menampilkan gambar. Lalu bagaimana kalau menangkap gambar? Realme C11 memiliki hal yang spesial mengenai kameranya, yaitu memiliki mode Nightscape. Jadi ada fitur yang memungkinkan smartphone ini menangkap gambar dalam kondisi kurang cahaya. Fitur ini umumnya tidak ada di entry level, tapi Realme cukup berbaik hati dengan membenamkan fitur ini di Realme C11. Dan untuk spesifikasi lengkap kameranya, smartphone ini memiliki kamera utama 13MP PDAF dan juga kamera potret 2MP, sedangkan kamera depannya 5MP. Untuk fiturnya sendiri, menurut gua smartphone ini cukup lumayan. Selain ada Nightscape, smartphone ini bisa ambil foto bokeh dengan portrait mode menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Kemudian bisa melakukan 4 kali zoom dan ada mode export untuk yang suka melakukan pengaturan manual. Oh ya, smartphone ini juga ada fitur slow-mo dan juga time-lapse. Lalu untuk perekaman video, smartphone ini bisa merekam hingga Full HD 30fps menggunakan kamera belakang maupun depan.
Dan itu tadi adalah Realme C11, dan sebenarnya masih ada satu hal lagi yang pengen gue sampaikan kepada kalian tentang smartphone ini. Realme C11 punya hal menarik yang ada di Realme UI-nya. Buat yang belum familiar dengan Realme UI itu adalah antarmuka khas Realme dan ini berbasis Android 10, dan ini punya banyak banget fitur bagus, salah satunya dalam hal security dan juga privacy. Selain untuk folder tersembunyi atau private save dan juga untuk app lock, ada juga yang namanya personal information protection di smartphone ini. Jadi kalau kita aktifkan Smart Protection-nya, kita bisa melindungi catatan telepon, kontak, pesan, dan juga kegiatan kita yang ada di kalender. Jadi kalau ada aplikasi yang meminta akses atau permission untuk membaca catatan telepon, kontak, pesan, atau kalender, smartphone ini akan membuat akses bodong. Bukan bodong yang itu, bukan. Jadi maksudnya adalah smartphone ini akan membuat data kosong yang dimana aplikasi itu diberikan aksesnya ya ke data kosong itu, bukan ke data kita yang sebenarnya. Jadi privasi tetap aman, tapi aplikasi juga tetap jalan. Kemudian juga ada payment protection, di mana sistem security bawaan dari Realme mengecek keamanan dari smartphone kita terkait pembayaran. Dan ini pun support Google Pay. Jadi untuk kalian yang sering belanja pakai smartphone akan merasa lebih aman. Dan sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dibahas dari Realme UI ini, dan Realme UI sendiri menurut gue memang cukup menjanjikan, banyak hal-hal bagus di dalam sana, dan yang paling penting menurut gue adalah user friendly. Dan sekian video kali ini adalah Realme C11. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di bagian komen, dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!